Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat GMTV dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Bimbing dalam acara Ngobrolin Perintah Ilahi. Dan program hari ini saya tetap nggak pernah sendiri karena hari ini saya ditemani oleh Pastor Samuel. Shalom Pastor. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar Pastor? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Tambah subur Pastor. Enggak lah kamu. Nah, hari ini Pastor bakal bawain firman Tuhan. Nah, jadi kita kalau biasanya kita disirami oleh kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan, nah kali ini kita akan menggali lebih dalam firman Tuhan mengenai apa Pastor? Mantra dan firman Tuhan. Mantra dan firman Tuhan. Kita banyak tahu kalau mantra sama firman Tuhan, bahkan banyak yang kurang tahu bedanya. Iya, jadi di masa-masa susah ada cobaan, ada ancaman, ada bahaya. Orang sering bilang lebih bagus baca mantra supaya kuat, supaya apa kan gitu, supaya bisa lindungi, bisa disertai. Sebetulnya bukan mantra kan gitu. Apa mantra apa gitu. firman Tuhan kan orang terkadang bingung, gitu ya, bingung ngerti apa duduk kataan itu benar atau tidak. Nah, disitulah kita pagi hari ini kita coba bahas, kupas lebih dalam beda secara signifikan antara mantra dan juga firman Tuhan. Ya. Nah, jangan lupa teman-teman semua, sobat pendengar GMTV dimanapun berada, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya setiap kita upload, teman-teman nggak pernah ketinggalan ya. Oke, Pastor, langsung nih kita mau bahas, langsung aja nih. Ya, jadi pagi hari ini kita mau belajar yang namanya yang keluar dari mulut orang percaya adalah firman Tuhan yang berkuat mulut percaya. Tapi beda kasusnya dengan mantra. Mantra itu dulu waktu saya masih muda, masih bujangan, masih umur belasan tahun, saya sempat merantau ke Sumatera karena teman-teman saya ada yang mengkhawatirkan, dia mengasihi saya dan dia khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas diri saya. Mereka bawain saya mantra, ya kasih mantra. Kamu nanti di Sumatera nanti kalau dapat bahaya atau sedang dalam masa kesulitan, kepepet, ini mantranya disebutkan aja nanti kamu akan ditolong, katanya begitu kan. Nah, jadi saya sendiri juga nggak terlalu merespon hal itu karena saya juga punya Tuhan. Makanya saat ini saya mulai diingatkan kembali yang namanya mantra itu asalnya aja sudah beda. Yang namanya firman Tuhan asalnya dari mulut Allah. Nah, kalau mantra itu arti sebenarnya adalah perkataan yang dikatakan dan membawa pengaruh di dunia gaib atau dunia roh. Nah, itu perkataan itu bukan Tuhan, perkataan manusia. Misalnya nanti kalau kamu kesulitan, bilang aja kamu anaknya Bapak Jenderal A gitu. Nah, nanti kamu akan ditolong ya. Banyak tuh anak-anak sekolah, anak-anak yang kena radiasi gitu. Begitu ketangkap kan terus ngomong gitu kan. Saya anak jenderal. Saya anaknya misalnya kombes siapa, anaknya letkol siapa. Nah, kalau memang benar Pak polisi itu sempat tertipu, kemudian kan dilepaskan begitu. Tapi sekarang banyak polisi juga, emang rumahnya di mana jenderalnya gitu. Waduh. Ternyata lebih smart lagi. Lebih smart. Itu sebetulnya mantra sekarang. Itu tuh mantra tuh bentuknya seperti itu. Jadi sesuatu yang kita keluarkan dan membawa pengaruh terhadap dunia roh. Nah, itu mantra. Ya, mantra itu bisa dikasih dari dukun, dari orang yang bilangnya pintar padahal nggak pintar kan. Orang yang bilangnya normal padahal nggak normal. Normal ya. Orang-orang seperti itu mengeluarkan mantra. Jadi mereka
bikin sebuah tulisan, disugestikan, dipengaruhi supaya orang yang dikasih ini percaya bahwa pada saat dia kesulitan dia ucapkan kata-kata itu dan membawa pengaruh di dunia roh, ya gaib. Nah, itulah mantra. Tapi berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dasar utamanya di kitab Yohanes dikatakan apa? Di mana kamu berada, di situ berada, kata Yesus. Berarti Tuhan Yesus selalu ada di mana kita berada. Dan kalau engkau mengasihi aku, engkau mengasihi Bapakku. Berarti ada Yesus, ada Bapa. Artinya apa? Hidup kita itu harus ada 3 unsur tadi. Ada unsur diri kita sendiri, ada unsur Tuhan Yesusnya, ada unsur Bapa di surganya. Ya, nah itu semuanya digabung jadi satu. Awalnya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ketika kita memperkatakan firman berarti 3 unsur tadi tergabung di dalam satu tubuh kita. Ya, nah, Mazmur 91 di masa-masa COVID-19 sangat terkenal. Itu mantra gitu kan. Orang bilang itu mantra. Ucapan Mazmur 91. Mantranya orang Kristen ya. Nah, jadi mantra. Sebetulnya itu bukan mantra, saudara. Mazmur 91 itu firman Tuhan yang begitu indah, begitu komplit, begitu jelas. Ketika kita baca satu persatu, hari ini kita dibuat mengerti. Dunia apa? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, firman Tuhan bisa hidup di dalam kita, bukan instan. Kita datang kepada pun orang pintar, paranormal, dikasih nama, pokoknya nanti kamu bilang anak siapa kamu nanti dilindungi. Oh, enggak seinstan itu. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang duduk. Kalau orang Solo itu sopan, saudara. Sopannya apa? Ketika kita mau belanja di pasar Klewer aja, orang itu bilangnya, kalau orang Jepang, irashimaseng, silakan lihat. Ya, kalau orang Mangga 2 bilang apa? Silakan kakak mampir. Ya boleh. Ya, boleh kakak. Walaupun lewat boleh, pokoknya boleh lewat aja. Tapi kalau orang Solo bilang apa? Monggo pinara. Nah, pinara itu apa? Pinara itu lepas sendal kita naik ke pendopo dia, duduk rapi di situ, ngobrol bersama, itu pinara, saudara. Itu singgah. Nah, firman Tuhan juga bilang apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi saudara jangan cuma lewat, saudara jangan cuma say hello, saudara jangan cuma lirik terus langsung jalan lagi, tapi duduklah. Orang Israel kalau sudah dibilang duduk, dia harus buka sekasutnya, dia harus cuci kakinya, cuci tangannya, baru masuk, kemudian baru boleh duduk. Berarti butuh proses, butuh waktu. Nah, firman Tuhan di Mazmur 91, saudara sebutkan, saudara bacakan, saudara hafalkan, kok kena COVID juga kok kena? Lah, karena kehidupan saudara kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya apa? Saudara nggak punya waktu untuk Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang bilang mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Waktu untuk bagi 10 menit, 15 menit. Itulah yang penting duduk dalam lindungan maha tinggi. Artinya saudara punya waktu, ya. Kasih seorang kerja tiap hari lembur dan keluarga di rumah protes ya. Masa nggak punya waktu untuk keluarga? Ya sudah, sisihkan waktu untuk keluarga. Boleh waktunya cuma 1 menit saja. Komplain juga, artinya minta seharian duduk, betul kan, bersama keluarga. Nah, Tuhan juga sebenarnya sama. Kalau engkau akan mendapatkan perlindungan dari yang maha tinggi, duduklah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau hari ini saudara nggak punya waktu, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak melindungi saudara. Yang maha tinggi ini, kenapa anak-anaknya nggak punya waktu untuk Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan
bermalam dalam naungan yang maha malam dalam naungan yang maha kuasa adalah dilakukan setiap anak Tuhan yang mau tidur, yang mau beristirahat, yang mau melepaskan segala lelah, jerih lelah dan penatnya, itu menyerahkan rohnya ke dalam naungan Tuhan. Jadi makanya saya dulu pernah mengatakan kalau kita mau tidur, kita harus serahkan dulu roh kita ke dalam tangan. Kenapa? Saat tidur itu sebetulnya tubuh, jiwa dan roh kita itu punya satu kesenjangan, punya satu kosongan waktu yang kalau tidak ada tuannya itu sangat mudah dimasuki oleh Tuhan yang mana saja. Oh, makanya banyak orang bilang tidur ketidian. Nah, terus orang kirim santet, kirim apa, Oh, itu terjadi pas tidur. selalu setengah malam. Kenapa? Karena cari celah tadi. Dan orang yang bisa kena santet, salah satunya apa? Tidak menyerahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam naungan yang maha tinggi ketika dia sedang tidur. Oh, Nah, makanya diperlukan kita doa tidur. nah, jadi kalau kita tidur, bermalamlah dalam naungan yang maha kuasa. Serahkan tubuh jiwa rohmu ke dalam naungan yang maha tinggi pada Tuhan. Tuhan itu kan dibilang nih, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang punya kuasa atas tubuh jiwa rohmu. Siapa yang kamu percaya? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan dia berkuasa atas kita. Maka firman Tuhan ini berlaku untuk saudara dan saya. Ada 2 poin dulu. Yang pertama, terus pagi ini disiapin kopi, jadi kita ngopi dulu kan gitu. Ini baru acara ngopi, kita ngopi dulu. Benar-benar ngopi. Iya. Enak loh. Kalau sering-sering gini juga enak juga. Boleh. Jadi setiap acara ngopi kita ngopi. Jadi santai-santai bener. Ya, itu 2 poin utama supaya firman Tuhan itu kan mantra, tapi firman Tuhan yang kuasa hidup dalam kita. Ya, contoh yang paling gampang sekali. Orang lewat, mungkin saudara kenal wajahnya, nggak kenal namanya. Mungkin juga saudara kenal namanya, nggak kenal wajahnya. Yang mana sih si A, si B sih? Itu loh yang tinggal di 2 rumah dari sebelahmu. Oh, itu rumahnya Pak Andi. Pun aku cuma tahu namanya, orangnya nggak pernah ketemu. Itu karena apa? Karena orang itu tidak pernah berkenalan, duduk, atau bahkan Pak Andinya pernah nitip kunci, Pak, aku mau pergi keluar kota, nih kuncinya di rumah saya, nah gitu kan. Nah itu tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan, makanya kita nggak pernah kenal. Ya, jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa adalah orang yang kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan dan Tuhan kenal dia. Karena dia sering lapor sama Tuhan. Dia sering duduk ngopi bersama Tuhan, kemudian dia duduk bermalam dalam naungan yang maha tinggi sampai ngantuk-ngantuk, sampai ketiduran. Makanya Tuhan sendiri menaungi dia. Nah ini bisa terjadi karena intim masuk ke dalam hati. Maka tuntunan kita kan juga, ayo mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga harus diakhiri dengan menyerahkan tubuh roh kita dalam tangan Tuhan, karena kita mau beristirahat semalam-malaman dan bangun pagi. Kalau kita percaya bahwa tubuh jiwa roh kita serahkan sama Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa, dia akan bangunkan kita. Nih, pernah nggak saudara? Ringan-ringan saja pertanyaannya. Semalam-malaman itu tidur nggak bangun-bangun, tahu-tahu bangunnya pagi, langsung bangun, waduh kesiangan lari, enggak? Atau tiap malam bangun, walaupun cuma sekali pasti dibangunin. Bangun, oh mau buang air ke kamar mandi, atau sebentar menenggak 1 gelas, satu tegak air minum, kemudian tidur lagi. Pernah nggak? Kalau dibangunin subuh pernah, kadang terbangun sih, nggak dibangunin, nggak ada yang bangunin, kebangun. Tapi seringnya kayak tidur suruh kayak pagi. Nah, kalau orang yang menyerahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan yang maha tinggi,
itu tidurnya satu malam itu ada namanya waktu gitu. Dia dibangunkan, sering kita nggak sadar dibangunkan terus ngapain sih, habis bangun aduh mau ke kamar kecil, nah, setelah ke buang air kecil tidur lagi. Ya tidak begitu. Yang harus kita lakukan ketika kita terbangun sebenarnya yang membangunkan kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bangunkan kita, ingatkan kita supaya itulah waktunya kita harus mengucap syukur. Nah, walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun kita capek-capek, minimal mengucap syukur aja. Mengucap syukur, menyembah Tuhan dalam perkataan, ya Tuhan terima kasih, panjang malam dijagai, bangunin, ya sehat, mengucap syukur, semua yang Tuhan lakukan. Nah, walaupun Tuhan udah ngantuk lagi, Tuhan tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita terbangun, sebenarnya Roh Kudus sedang mengingatkan kita, itulah waktunya kita mengucap syukur. Itulah waktunya mulut kita mengucap syukur. Supaya Allah kita disenangkan. Tuhan kita tahu, kalau kita sudah buka mata, kita nggak sibuk dengan Tuhan kok. Dengan handphone, gitu kan? Handphone, sepanjang hari handphone nggak bosan, Tuhan bosan gitu kan. Makanya ada orang yang nggak bisa tidur, dan suruh baca kitab banyak, baca firman Tuhan, pasti ngantuk. Iya sih, benar. Sekarang kita banyak, pasti ngantuk. Tadi kok bacanya yang silsilah, waduh, kantuk. Mazmur 119, satu membayang ngantuk-ngantuk lagi, itu pasti kan gitu. Silsilah keluarga Nuh, gitu juga baru kantuk. Ya gitu. Jadi sekarang kalau kita dibangunkan oleh Tuhan, ya mengucap syukur. Kenapa? Pasti ada waktu saatnya kita dibangun. Nah, itu Mazmur 91 bisa menjadi firman yang hidup di dalam dan berkuasa atas semua yang kita nikmati hari ini. Oh iya, mau tanya. Kalau misalnya kita ngantuk banget tuh kan, berarti udah seharian capek tuh. Terus kita doa nih, Roh Kudus jangan bangunin ya, ntar pagi aja baru bangunin. Itu bisa nggak? Jadi subuhnya nggak dibangunin, tapi ntar pas pagi baru dibangunin. Itu salah berdoa. Salah berdoa. Ya, jadi kalau kita memiliki kesibukan yang luar biasa, memiliki waktu yang sempit, bahkan istirahat kita hanya hari 4 jam, 5 jam, ya doanya begini, bukan jangan bangun ya Roh Kudus ya biar aku puas tidur, enggak. Ntar aja pas pagi baru bangunin. Kita tetap memiliki jadwal. Ya, kita harus jam 5 pagi bangun, atau jam 4:30 kita bangun. Bilang sama Roh Kudus, tolong bantu aku supaya jam 4:30 saya bangun. Terus kita bilang, terus waktu tidur ini sudah jam 12 lewat, cuma 3 jam, tolong Roh Kudus dan istirahat 3 jam, istirahat. Maka tidurku akan menjadi tidur yang berkualitas. Nah, ketika kita tidur, walaupun hanya 3 jam, Tuhan memberikan pagar perlindungan kepada tidurnya berkualitas. Bangun jam 4:30 nggak malas, segar badan rasanya. Bangun segar, bisa beraktivitas sepanjang hari lagi. Dan kita percaya Tuhan pasti ganti waktu yang kurang ini. Tuhan kasih kesempatan kita ada istirahat 1 jam, setengah jam. Waktu yang lain kita bisa enak istirahat 1 jam dan itu bisa memulihkan tubuh kita kembali. Jadi walaupun 1 jam bisa pules gitu. Karena apa? Tidur kita berkualitas. Nah, itu bilang sama Roh Kudus semua. Bisa terjadi. Dari ini kenapa? Karena saya sendiri rutin tidur jam 12. Jam 12 biasanya jam 5 jam. Panjang hari kerja, malam lagi sampai jam 12 lagi, tidur lagi, jam 5 bangun lagi, tapi nggak kurus-kurus juga. Ya, kita lanjutkan lagi, ini sampai jam berapa? Lanjut terus.
Boleh di sini 1 jam durasinya. Nah, ayat yang kedua dikatakan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau kita memang sudah duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kubu pertahanan itu akan dibuka, pasang oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Lindungannya ada. Contoh yang paling mudah, yang konkret, yang nyata adalah Ayub. Ayub, ya kan? Waktu iblis dibilang sama Tuhan, iblis lihat anakku Ayub, hambaku Ayub, boleh kamu berikan masalah, silakan. Iblis bilang, mana mungkin? Kenapa? Masih dipasang pagar perlindungan, ada kubu pertahanan dan pagar perlindungan. Kenapa? Karena Ayub senantiasa duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam yang maha kuasa. Itu yang harus kita tahu persis. Apa anak-anak Tuhan hari-hari ini membuat iri banyak orang ketika orang lain mudah disentuh dengan iri hati, dengan tersinggung, dengan kesombongan, dengan apalagi keras hati, dendam. Tapi anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak tergoncangkan dengan seperti itu. Orang mau beli ini beli itu, silakan. Aku nggak iri. Nggak iri, kenapa? Karena hari-hari ini hidup lebih nyaman dekat dengan Tuhan daripada dekat dengan uang. Nah, gitu. Uang memang kita butuh. Siapa nggak butuh uang? Iya benar. Betul kan? Di masa sulit sekarang ini, di PHK, semua susah, cari duit susah. Tapi anak-anak Tuhan ada aja pagar perlindungan dari Tuhan. Sehingga sampai saat ini kita masih hidup dan bisa mengucap syukur. Betul kan? Nah, ini Tuhan pasang pagar perlindungan bagi orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kemudian dia bilang juga apa? Bukan cuma pagar perlindungan dan kubu pertahanan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tetapi sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat hutang kita. Amin. Tuhan akan lepaskan kita dari jerat masalah kita. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus bahkan dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk itu penyakit yang membuat kita malu keluar dari rumah kita. Ya, karena sampar itu seperti borok. Itu baunya busuk. Kalau orang sudah kulitnya bolong-bolong, baunya busuk, pede nggak ke mall. Nah, kalau dia pede juga orang lain juga. Nah, orang lain juga menjauh. Kenapa? Itu Tuhan akan kembali memberikan pemulihan terhadap kita ketika hari ini kondisi kita terpuruk luar biasa, terjerat luar biasa, sudah tercekik, bahkan yang gantungan sudah tersedia. Kita malu keluar dari rumah kita karena kita menjadi seorang pecundang atau dicemooh banyak orang. Ketika kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lindungan mulai diturunkan dan kita mulai dipulih. Pertama, jerat. Dari mana Tuhan tolong kita? Tidak ada tahu-tahu, loh, ini bisa lunas, yang ini bisa selesai, yang ini bisa dijauhkan, yang ini. Itu tangan Tuhan yang bekerja. Ya. Kemudian kita yang dibilang orang, waduh, dulu orang ini menjengkelkan, dulu orang ini, wah kalau bergaul sama dia hati-hati, ditipu, dibohongi, diapain. Orang ini dulu di sekolah, citranya udah jelek, citra dirinya. Hari ini Citra dirinya udah jelek. Tuhan pulihkan. Pulihkan itu seperti apa? Seperti penyakit sampar yang ya kita pulihkan. Sampar kita bukan, busuknya sudah tidak ada lagi, sehingga kita pede keluar dari rumah. Dulu kan gitu, itu dulu, sekarang aku sudah ya. Ada pemulihan dari Tuhan ketika kita dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam namanya.
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini berkata untuk semua kita yang sudah duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita itu bukan hanya dipulihkan dan terus bangga, terus kemana-mana di level anak Tuhan Yesus, Orang Kristen. orang sukses kayak gitu. Oh, enggak begitu, saudara. Kita harus ini dikatakan apa? Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau. Nih misalnya nih, ini kepaknya. Kalau kepaknya sampai di sini, supaya saudara terlindung harus ada di bawah kepaknya, benar kan? Di bawah kepaknya, dilindungi nih. Tapi kalau saudara berada di luar jangkauan kepaknya, Nggak ditudung gitu. ada perlindungan nggak? Nggak ada perlindungan kan? Jadi anak Tuhan harus senantiasa melihat kepaknya Tuhan itu sampai di mana. Perlindungan Tuhan itu batasannya di mana? Jangan engkau sengaja tinggal di luar pagar perlindungan itu, sehingga tidak dalam kepaknya. Kepaknya itu apa? Kepaknya itu adalah doa dan penyembahan. Itu kepaknya. Kalau kita masuk dalam pujian penyembahan, berarti kita masuk dalam hadirat. Kita duduk intim bersama Tuhan. Nah, makanya hari-hari ini kan banyak yang dilakukan manusia tuh. Wah, orang Kristen kok sekarang nggak ada ibadah online, nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah ibadah, nggak apa. Tetapi ingat baik-baik, sebetulnya kepak Tuhan itu kita harus tahu. Kepaknya Tuhan itu apa? Naungan yang mati. Kalau engkau duduk, apa yang kau lakukan? Pujian, penyembahan, doa. Betul kan? Nah, itu harus dilakukan. Dan penyembahan doa. Terus, dengan sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Itu adalah firman Tuhan. Masa. Kalau saudara lakukan ini, mau ibadah online, mau ibadah onsite, ibadah apa saja silakan. Kehidupan kepribadian Anda, kehidupan roh akan tetap berpelihara, bukan karena ibadah, bukan karena ibadah, tapi karena yang penyembahan doa pada firman, kenaungan yang maha tinggi, menjaga api roh sendiri. Nah, itu yang penting. Yang penting itu adalah kepatuhan itu di situ. Kalau saudara itu tidak ada ibadah, tidak ada online, saudara juga nggak terlalu ngerti online, akhirnya tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara akan lepas. Lupa Mazmur 91 aku hafal Pak, ya hafal karena dia mantra bukan firman gitu kan. Itu jadi mantra bukan firman Tuhan. Tapi kalau saudara menghidupinya dengan kepaknya, dia akan melindungi engkau. Saudara tahu kepaknya itu sampai di mana, sampai di doa puja penyembahan ini harus aku tetap tinggal di dalam. Ya tinggallah di dalam situ. Bangunlah rohmu dalam hadirat. Ya, yang kelima dikatakan sehingga kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Itu kita kan tidak pernah takut. Bentar, kenapa? Acara ngopi yang kemarin saya lagi jalan sama orang kaya, orang yang berduit, orang yang terkenal, saya diajak makan di rumah makan yang mahal sekalipun saya nggak khawatir. Dibayarin. Kenapa? Saya yakin, saya percaya dia yang bayar. Kenapa? Kan dia yang punya duit, betul kan? Dia ngajak kita. Demikian juga Allah yang kita sembah. Ketika kita duduk di dalam naungan yang maha tinggi, kenapa kita nggak khawatir? Ketenangan kita tuh ada karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa, berkuasa atas langit dan bumi. Semua dia bisa atur dengan sempurna. Mosok masalah kita bisa bantu. Benar kan? Yang penting kita duduk tenang aja dalam hati. Ya, bekerjalah sebaik-baiknya seperti bekerja untuk itu aja. Sehingga Tuhan mulai bekerja di dalam orang yang duduk dalam lindungan yang mati. Enak. Kenapa? Nggak usah bayar.
ngopi nggak usah bayar, dan duduk di rumah makan terkenal pun nggak usah takut bayar. Kenapa? Bos kita ada bos kan gitu. Nah itu hari ini ketenangan itu harus kita dapat. Saudara duduk dalam lindungan yang maha tinggi, di tangan saudara mau apa takut atau gelisah, betulnya Diragukan. Bener nggak duduk? Iya. Bener nggak kamu duduk apa cuman mantra aja cuma dibaca? Betul. Cuma numpang lewat. Orang yang dalam lindungan yang maha tinggi itu orangnya pasti senyum, sukacita, tenang, gitu kan? Kenapa? Karena dia tahu kalau hari ini Tuhan bekerja untuk hidupnya. Dia lepaskan kita dari jerat penangkap. Dia pulihkan kita dari penyakit sampar yang dia pelihara kita luar biasa sehingga kita semuanya Tuhan cukup. Amin. Amin. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpa kita. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah ini mau saya bahas. Kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ketenangan itu kita dapat, perlindungan kita diberikan di semuanya, semua kebutuhan kita. Ketika ada masalah atau bekas masalah, perlu nggak kita membalas terhadap orang-orang fasik? Ini dikatakan apa? Engkau hanya Menontonnya. tugas kita apa? Nonton. Tugas kita sebagai pemirsa, Kita penonton. Kita nggak usah ikut campur tangan. Memang kadang penonton itu lebih pintar daripada pemain. Dah. Sepak bola, waduh bodoh. Kenapa bola di bawah kanan, yang kiri kosong. Waduh, sudah depan gawang, kenapa nggak ditimpa langsung ke lagi? Masuk, gitu kan? Tinju juga gitu sama kan. Aduh, pukul dari bawah itu belum, dari bawah nggak pernah dilinjung, bawah pukul. Nontonnya lebih pintar dari pemainnya. Kadang kita juga lebih pintar dari Tuhan. Betul kan? Tuhan ini kelamaan ini. Tuhan Selamat. Gitu kan? Nah, hari ini kita cuma tugasnya Tuhan bilang apa? Nonton. Kalau Mazmur 91 ini saudara resapi, kita hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Mulutnya suruh apa? Suruh diem. Tangannya suruh apa? Suruh diem. Tangannya suruh ngopi aja. Jadi kita suruh diem aja, cuman matanya yang dipakai buat menonton. Nah, matanya menonton gini. Tuhan tuh gitu ya. Syarat Tuhan caranya kayak gitu ya, gitu ya. Penonton sudah. Dan itu tidak akan menimpa kamu, betul kan? Orang berlaku jahat sama kita, menyiasati jahat sama kita, bisa tidak menimpa kita? Nggak bisa. Makanya orang bilang orang Kristen nggak bisa disantet. Wah sombong bener. Ini Mazmur bilang apa? 10.000 orang nyantet kamu nggak nimpa loh, nggak kena loh. Tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, yang balas siapa? Tuhan dan kita. Jelas benar. Tidak perlu dilakukan ya. Firman Tuhan ini kalau hidup di dalam kita sudah pasti. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungannya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dalam rumahmu tulah aja nggak bisa dekat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bahkan malaikatnya juga bilang apa? Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ini saya bayangin kalau orang menikah itu dikasih karpet merah, ya kan? Supaya apa? Supaya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika turun dari kereta kencananya, ketika turun dari mobil pernikahannya, kakinya jangan terantuk pada batu. Saya dikasih karpet. Karpet gitu. Merah itu berbicara tentang masa depan yang cerah, siap untuk dilewati oleh kedua mempelai. Nah itu loh yang Tuhan sediakan. Itu loh yang malaikat Tuhan diperintah Tuhan itu seperti itu.
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, tetapi meniti masa depan yang cerah dan luar biasa. Engkau berjalan di dalam perjanjian lurus di dalam red carpet. Tuhan sudah perintahkan malaikatnya untuk membuat jalanmu seperti jalan berkat. Ya, itu diperintahkan Tuhan. Bukan kita, waduh cari duit, korek-korek kayak ayam kan. Udah sampah, korek lagi di sana. Dapatnya cuma sedikit. Itu pun dibagi-bagi anaknya 5. Nggak kebagian, saudara. Nah, jika kita ikut Tuhan, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya menatang kakimu supaya engkau jangan terantuk pada batu, tetapi supaya engkau berjalan dalam perjanjian berkat. Biasa saudara diberkati, meniti jalan berkat. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berbicara tentang engkau berkuasa atas semua iblis. Ya, nggak perlu takut sama iblis. Nah, iblis itu tidak ada kuasanya. Iblis hanya punya tipuan. Mazmur 91 dikatakan, engkau berkuasa atas mereka. Dengan cara apa? Engkau melangkahi singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada kuasa yang tidak bisa saudara lakukan ketika saudara berjalan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam engkau, dalam saudara. Tuhan bilang, kalau kita hari ini Tuhan ada dalam kita, Yesus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, Bapa di surga pun ada. Yang keluar dari mulut kita firman Tuhan yang berkuasa. Maka singa dan ular akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga, pasti mati. Ketika kita injak pasti mati. Ya, nggak ada. Kalau pun saudara, pun itu bukan menginjak iblis, dia kerja sama iblis. Iblis bosnya kan, dia cuma bisa memindahkan dengan cara menyuap. Dikasih sajen itu. Nah, jadi misalnya ada rumah ini, wah angker lah, setannya banyak, begini begitu. Nah, dia datang ke situ, dia mencoba berkomunikasi di alam rohnya, di dunia rohnya, kemudian dia rayu kepala sana, ke sana sebagai persembahan. Supaya apa? Supaya setan pindah ke sana. Bukan supaya setan pergi. Nanti dia paranormal itu dipanggil yang di sebelah sana ternyata. Terus pindahin lagi. Ingat kasus Tuhan Yesus mengusir setan lari ke babi-babi itu. Oh iya. Betul kan? Iblis itu sukanya kalau dikasih makan tempat lain. Bukan yang sekarang makan tempe, bisa makan tahu, bisa makan rendang. Pindah ke rendang dia, saudara. Itu yang dilakukan iblis. Dukun juga berlaku seperti itu. Tetapi anak Tuhan, ketika Roh Allah ada pada kita, Bapa di surga pun menaungi kita seluruh seutuhnya. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dan Tuhan katanya apa? Sungguh hatinya melekat kepada, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Aku akan menyertai dia di dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bahkan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Hari ini, sekarang, dan sampai saudara sayonara. Sampai Saudara akan dikenyangkan selama-lamanya. oleh Tuhan. Ya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan pada 16 ayat ini luar biasa, sangat luar biasa. Kalau ayat ini hidup di dalam kita, Bukan cuma mantra. bukan cuma mantra. Kalau saudara hafal itu mungkin masih sebagian dari mantra, tapi ketika ayat ini saudara lakukan sepenuh hidup saudara, menyenangkan Tuhan, panjang umur, sampai saudara berjumpa dengan Tuhan, bahkan Tuhan akan tersenyum ketika melihat saudara datang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh dalam ternyata Mazmur 91 yang biasanya cuma dihafal, bahkan di gereja-gereja dikompetisikan.
Hafal nggak ayat Mazmur pasal 91 gitu, Mazmur 91 hafal nggak dikompetisikan. Nah bahkan mungkin yang menang kompetisi belum tentu dia mengakui dan memahami secara penuh tentang Mazmur 91. Jadi sobat semua, hari ini kita dapat pesan yang sangat penting. Mazmur 91 itu bukan cuma mantra, bahkan semua firman Tuhan ya. Ya, Semua firman Tuhan itu bukan mantra, tapi kita harus duduk dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan yang maha kuasa dan maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, dengan begitu firman Tuhan secara penuh hidup di dalam kita. ya. Kita berlombalah hidup dalam lindungan yang maha tinggi, ya. Karena dari situlah semua berkat-berkat dicurahkan. Kalau hari ini saudara melihat anak Tuhan yang setia diberkati Tuhan, cirinya apa? Cirinya adalah dia dibawa naik dan tidak pernah turun. Orang dunia bilang ini adalah roh, seperti roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di kayu berat, kadang di kayu ringan. Kalau anak Tuhan enggak seperti itu. Kalau saudara dibawa naik, tidak pernah turun. Tapi Amin. kalau saudara takut ketinggian, ya. Karena di dalam firman Tuhan nggak pernah ada roda berputar ya. Di dalam Tuhan tidak ada roda yang berputar. Saudara kadang di bawah, kadang di atas, tidak ada. Dalam Tuhan, saudara naik dan tidak. Saudara menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Itu Tuhan sediakan di kita. Dan situ. Iya, benar. Jadi kalau hari ini saudara melihat ada anak Tuhan yang hidupnya naik turun, naik turun, naik turun, Berarti dia masih hidup dalam dunia roda. dia tidak tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Benar, bukan saya menghakimi, enggak, tapi benar, janji Tuhan itu adalah membawa kita naik dan tidak pernah turun, menjadikan kita kepala bukan ekor, dengan anak cucunya akan perkasa di bumi, tidak akan pernah minta-minta tapi memberikan pinjaman. Itu semua digenapin. Kalau firman Tuhan ini bukan sekedar mantra, tetapi firman yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Itu statement closing kita hari ini. Dan sobat pemirsa semua, kenapa hari ini kita pakai coklat-coklat? Nah, kita mau ngucapin dari tim GMTV, mau ngucapin selamat Hari Bayangkara dan juga selamat Hari Jadi Bank Indonesia. Semoga dengan adanya pandemi ini, keamanan di Indonesia semakin maju, ekonomi di Indonesia terus naik dan tidak pernah turun seperti janjinya firman Tuhan. Amin. Dan berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam episode ini. Saya Bingbing dan Pastor Samuel pamit undur diri, jangan kemana-mana karena setelah ini banyak episode-episode lainnya yang bisa sobat tonton pastinya. Dan semoga memberkati sobat semua, dan kita berharap banget sih memang program ini dapat memberkati sobat semua dimanapun berada di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Buat sobat-sobat semua yang punya ide-ide tema-tema lain, yang atau mungkin sobat punya kesaksian apa aja, kesaksian kehidupan, kesaksian usaha sobat-sobat semua, sobat bisa komen di kolom di bawah ini. Jangan kemana-mana, Tuhan Yesus memberkati, jaga jiwa sampai dapat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.